Lasri tetap diam. Dia menundukkan kepala dengan linangan air mata. Aku kira kamu akan membongkar kejahatan Guntur dan Bu Jumi, tapi kamu malah melindungi mereka. Ucapku sangat kecewa. Maafkan aku, Kay. Maafkan aku. Ucap Lasri di sela tangis. Maafmu tidak ada gunanya. Aku memalingkan wajah kesal. Aku takut. Aku takut, Kay. Suara Lasri terdengar serak. Sekarang nyawamu terancam. Mereka pasti membunuhmu. Apakah ini kurang menakutkan? Aku langsung menatap dalam wajah Lasri. Aku tidak mau adikku juga dijadikan korban. Adikku masih 12 tahun. Kami tidak punya siapa-siapa lagi selain paman dan bibi. Kemana adikku akan pergi? Aku belum tentu bisa melindungi adikku. Aku terkejut mendengar perkataan Lasri. Dari ucapannya aku yakin Bu Jumi pasti mengancamnya. Sial, ternyata mereka berat iblis. Andai aku bisa membalaskan dendam kedua mereka, akan aku buat mati tersiksa. Maafkan aku, Kay. Aku mencemaskan adikku. Sambung Lasri masih menangis. Sekarang, ayo balik ke loteng. Kamu tidak aman di sini. Sebelum yang lain melihat, sebaiknya cepat kita sembunyi. Ajak aku kepada Lasri. Setelah luka Lasri dibersihkan dan diobati, aku dan Lasri meninggalkan rumah ibu itu dengan alasan ingin melihat lagi hukuman Raja Pajeki. Kami sengaja mencari alasan agar Lasri tetap aman dan tidak diketahui keberadaannya. Tidak jauh dari rumah itu kami melangkah. Kami dicekal 2 orang laki-laki. Aku tahu mereka adalah anak buahnya Pak Guntur. Oke, Lasri ketakutan dan langsung memegang tanganku. Aku tetap melangkah santai. Mau kemana, Nona? Tanya seorang laki-laki itu. Kami mau ke lapangan, Bang, jawabku. Lapangan sebelah mana? Kan lapangan sebelah sana. Arah jalan kalian berlawanan. Oh, aku lupa. Maklum, aku orang baru di sini. Jawab mencari alasan. Lasri semakin gemetar ketakutan. Aku tahu, tidak mudah menuju ke rumah karena hari siang dan semua orang pasti melihat. Baiklah, permisi. Ucapku berbalik arah menuju ke lapangan. Tunggu. Teriak laki-laki itu menghentikan kami. Iya, Bang? Jawabku. Bu Jumi mau Nona ini kami bawa ke rumahnya. Buat apa? Tanyaku. Biar lukanya diobati. Tidak usah, aku udah sembuh. Tolak Lasri. Jangan gitu, Mbak. Bu Jumi orang baik dan tidak enak menolaknya. Aku temannya Kak Bima. Mereka sangat baik padaku. Ucapku kepada Lasri. Aku udah sembuh, jawab Lasri pucat. Bang, nanti biar aku yang antar Mbak ini ke rumah Bu Jumi. Sekarang kami mau ke lapangan dulu. Oh ya, Bang, tolong sampaikan kepada Kak Bima. Aku mencarinya. Ucapku mencoba mengelabui 2 laki-laki itu. Baiklah, Nona. Bu Jumi sangat menunggu Mbak ini loh. Jawabnya menunjuk Lasri. Oke, jawabku tersenyum. Tidak ada pilihan selain menuju ke lapangan lagi. 2 orang anak buah Pak Guntur seperti mengawasi kami serta mengikuti kami dari belakang. Sesampainya di lapangan, aku melihat Pak Jeki udah menjadi mayat dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Wajahnya lebam dan berdarah. Tubuhnya tergeletak seperti bangkai binatang. Aku lihat Pak Guntur tersenyum sinis melihat mayat Pak Jeki sambil mencolek mayat itu dengan kakinya. Sudah menjadi mayat pun, Pak Jeki sangat tidak berharga. Dengar semua warga, kata Pak Guntur ke semua warga. Warga langsung melihat ke arah Pak Guntur. Sekarang kita tidak punya kepala desa. Desa kita butuh kepala yang bisa memimpin desa dengan baik. Tentu kita harus memilih kepala desa secepatnya, kan? Apakah ada yang setuju? Ucap Pak Guntur percaya diri. Sebaiknya Tuan Guntur aja yang menggantikan Pak Jeki. Teriak seorang warga yang aku tahu dia masih anak buahnya Pak Guntur. Iya, Tuan Guntur aja yang menjadi kepala desa. Teriak warga lain. Ya, kami setuju. Kami juga setuju. Hidup kepala desa baru. Hidup. Semua warga bersorak menyambut Pak Guntur menjadi kepala desa baru mereka. Dengan berdiri tegak dan melambaikan tangan kepada warga, Pak Guntur tersenyum. Dia berhasil menggantikan Pak Jeki. Baiklah, aku berterima kasih karena dipercayakan menjadi kepala desa baru. Untuk itu aku akan membagikan sembako dan sedikit uang pribadiku untuk semua warga di sini. Kata Pak Guntur mengambil hati warga.
Hidup kepala desa baru, hidup. Sorakan warga semakin menjadi mendengar ucapan Pak Guntur. Ternyata inilah alasannya ikut menghakimi Pak Zeki. Untuk kepentingan pribadinya, kawan dijadikan lawan. Manusia seperti Pak Guntur sangat berbahaya. Prof, Jumi, aku senang sekali melihat Angga menatap seperti aku juga. Dia juga menyukaiku. Wajah tampan dan bidangnya membuat aku tergila-gila. Suamiku juga sibuk mengurusi bisnis gadis-gadis perawan. Aku kesal, dia selalu kelaparan menatap gadis-gadis muda tahanan kami. Padahal aku juga masih cantik dan kuat. Aku juga tidak mau kalah darinya. Segar sekali, ayo tante, kita minum bersama. Ucap Angga saat aku duduk di samping menatapnya. Oh iya Angga, jus ini sangat nikmat diminum bila bersamamu. Jawabku, lalu meminum jus di depanku. Aku membasahi bibirku dengan lidah. Sesekali aku menggeliatkan badanku agar terlihat menggoda. Melihat ketampanan Angga, aku sangat terpesona. Tante mau minum jus yang di gelasku? Angga menawarkan jus di gelas minumnya yang tinggal setengah. Aku membuka kancing bajuku bagian atas. Aku bungkukkan sedikit badan, meminum jus di gelas Angga, agar Angga tertarik melihat keseksianku. Sudah lama aku tidak disentuh suamiku. Dia terlalu sibuk mengurus bisnis kami. Aku kesepian setiap malam. Angga tersenyum melihatku dan berkata, Tante sangat cantik. Suara Angga terdengar menggoda. Apakah kamu suka, Angga? Tanya aku membasahi lagi bibirku. Bujumi, sial. Anakku aku tiba-tiba muncul. Baru aja aku menikmati berdua dengan Angga. Dia datang mengganggu kemesraan yang akan terjadi. Ada apa? Tanya aku sedikit menjauhi dari Angga. Lalu aku bangkit dari duduk dan mendekatinya. Maaf mengganggu Bujumi, aku... Katanya tidak dilanjutkan. Matanya melihat ke dadaku. Ternyata aku lupa memasang lagi kancing bajuku. Dia menikmati belahan dadaku. Ada apa? Suaraku lantang. Aku langsung memasang kancing bajuku. Dia memalingkan wajah saat itu juga. Aku mau bicara. Ucapnya tidak berani lagi menatapku. Ayo ikut aku. Ajakku langsung melangkah ke pintu menjauhi Angga. Sebentar ya Angga, teriakku. Angga membalas dengan anggukan kecil sambil tersenyum manis. Gadis itu bersama teman Tuan Bima yang dari kota itu, bisik anak buahku. Saat lengah, bawa dia ke sini, titahku. Tapi gadis kota itu bilang, dia yang akan mengantarkan gadis itu ke rumah ini. Apakah dia curiga? Tidak, Bu Jumi. Gadis kota itu sangat polos. Bagus, biarkan dia bersama gadis kota itu. Aku yakin gadis desa itu menolak ke sini. Saat gadis kota itu lengah, bawa gadis desa itu kepadaku, atau bawa lagi ke rumah seberang danau. Baik, Bu Jumi. Aku sedikit kesulitan membawa gadis desa itu. Ada Keke bersamanya. Aku yakin gadis desa itu tidak akan buka mulut. Adiknya dalam pengawasan aku. Jika dia membahayakan, maka aku akan jadikan adiknya korban dalam bisnisku. Anak buahku sudah pergi. Aku melihat gelagatnya kurang enak. Aku takut dia berbicara kepada suamiku tentang aku dan Angga. Baru aja aku berusaha memikat Angga. Dia datang dan membuat moodku hancur. Tante, aku permisi dulu. Terima kasih jus yang enak ini ya. Ucap Angga bangkit dari duduknya. Tunggu dulu, kenapa terburu-buru? Aku memegang pergelangan tangan Angga. Maaf Tante, aku tidak enak dilihat orang. Angga melepaskan tanganku. Sebenarnya Tante merasa nyaman denganmu. Mungkin kamu merasa tidak suka dengan perlakuanku, Angga. Aku merasa sedih. Angga berusaha menjauh dariku. Tante jangan salah paham. Kalau aku bisa, aku ingin selalu dekat dengan Tante. Tapi aku sadar, aku bukan siapa-siapa. Mbak Gayung bersambut, Angga juga mempunyai perasaan yang sama denganku. Aku tidak tahan lagi. Akan aku utarakan rasa cinta aku kepadanya. Enggak, bagaimana kalau kita menjalin hubungan diam-diam? Ajakku. Kami saling bertatapan. Mata itu membuat jantungku berdetak kencang. Aku merasa muda lagi.
Jika suamiku bisa bermain dengan gadis-gadis muda, kenapa aku tidak bisa? Aku wanita normal yang butuh kasih sayang. Ada kamu gak? Sial. Putraku tiba-tiba muncul dari pintu. Aku tidak mau Bima curiga dengan sikapku. Aku melangkah mundur menjauhi Angga. Iya Bima, aku mencarimu. Tadi kamu tidak aku jumpai di lapangan. Jawab Angga. Ternyata Angga berusaha menyembunyikan tentang kami. Aku suka. Iya Bima, Keke juga mencarimu. Timpa aku agar Bima tidak curiga. Keke mana enggak? Tanya Bima. Di lapangan? Jawab Angga. Aku mau menyewa sesuatu, itu pun kalau diizinkan. Sambung Angga. Apa? Tanya Bima. Aku mau nyewa mobil pickup. Untuk apa enggak? Tanyaku. Tante, Bima, aku mau beli 10 karung daun teh. Nanti aku jual lagi ke pabrik kosmetik di kota. Kalau itu urusannya sama ibuku saja enggak. Semua perkebunan teh ibuku yang mengelola. Jawab Bima. Tapi masalah sewa mobil tidak usah, pakai aja. Sambung Bima. Baiklah, terima kasih Bima. Ucap Angga. Bima meninggalkanku dan Angga. Dia mau ke lapangan menyusul Keke. Setelah berduaan dengan Angga, aku mengatakan kalau dia tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk mobil dan 10 karung daun teh. Semua demi cinta aku kepadanya. Mulai hari ini, aku dan Angga menjalin hubungan diam-diam. Aku merasa muda lagi. Bob Guntur. Aku berhasil. Semua warga menyambutku sebagai kepala desa baru. Akan aku bagikan sembako dan uang agar mereka semakin senang terhadapku. Aku orang terkaya di desa ini. Aku juga orang nomor 1 di sini. Dengan itu, aku bisa melancarkan bisnisku. Aku manusia cerdik dan beruntung. Ternyata gadis itu bersama Keke. Aku takut dia buka mulut masalah rumah di seberang danau. Mudah-mudahan istriku udah mengancamnya. Sepertinya aku harus melenyapkan gadis itu. Tuan Guntur, panggil anak buahku di belakang kerumunan warga. Sebentar, jawabku. Dengar semuanya, besok pagi silahkan datang ke rumahku. Aku akan menepati janjiku membagikan apa yang aku katakan tadi. Aku akan membantu warga miskin agar bisa hidup dengan layak. Ucapku ke semua warga dengan percaya diri. Hidup kepala desa baru. Hidup Tuan Guntur. Sorakan warga desa menyambutku. Aku sangat puas. Setelah memberikan kata-kata sambutan kepada warga desa, aku melangkah menemui anak buahku yang menunggu di belakang kerumunan warga. Dari raut wajahnya seperti membawa sebuah berita. Ada apa? Tanyaku sambil mengeluarkan rokok dari saku celana dan menyalakannya. Tuan, Tuan? Dia tanpa ragu mengatakannya. Ini membuat aku semakin penasaran. Ada apa? Ngomong aja yang jelas. Suaraku lantang karena kesal. Dia belum juga berbicara jelas. Maaf Tuan, maaf aku mengatakan ini. Dia melihat ke sekitar seperti tidak ingin yang lain tahu. Aku menarik kerahnya ke depan. Rasa kesalku makin menjadi karena dia belum juga mengatakan apa yang akan disampaikannya. Tenang Tuan, aku takut Tuan marah. Ucapnya gugup. Aku melepaskan kerah bajunya. Rokok di selancar itu langsung aku hisap. Aku janji, apa yang akan kamu katakan tidak akan membuat aku marah, asalkan kamu jujur. Suaraku sudah datar. Dia menghela napas. Wajah tegang sudah terlihat santai. Aku heran, dia ingin bicara tapi takut mengutarakannya. Tuan, aku melihat istri Tuan bersama pemuda kota itu. Mereka sepertinya sepasang kekasih. Ucap anak buahku yang membuat aku terkejut membulatkan mata. Aku tertawa. Dengar ya, kalau kamu hanya membawa berita tidak penting, besok jangan menghadap aku. Sambungku. Maaf Tuan, aku melihat mereka sangat mesra di ruang makan rumah Tuan. Mesra? Istriku dan Angga bermesraan di ruang makan rumah aku. Kenapa aku tidak merasa curiga karena Angga seumuran Jaka? Mustahil istriku menyukai laki-laki muda. Angga pemuda tampan, tapi dia anak baik-baik. Tidak mungkin dia selingkuh istriku. Pergi dari sini. Aku mendorongnya. Kamu kira aku percaya kata-katamu? Sekali lagi kamu membawa berita memalukan ini,
akan aku potong jarimu, ancamku. Ampun tuan, maaf tuan, aku permisi dulu. Dia pergi ketakutan. Aku tidak percaya istriku selingkuh. Mungkin istriku hanya menganggap Angga seperti Jaka. Biarlah mereka akrab. Biar bisa mengobati rasa kangen istriku terhadap almarhum putra kami.